Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ensiklopedia Islam, Religi Seni. Jangan lupa like, share dan follow untuk ikut berdakwah bersama kami. Terima kasih. Kisah dua perempuan yang masuk neraka justru yang rajin sholat. Cendekiawan Muslim, Prof. Dr. Nurholis Majid, Ma atau populer dipanggil Cak Nur, mengingatkan sebuah hadis tentang kisah dua orang wanita yang satu masuk neraka dan satunya lagi masuk surga. Anehnya, perempuan yang menerima siksa neraka tersebut justru yang rajin sholat, puasa, dan zakat. Mengapa begitu? Dalam buku berjudul Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, saat membahas masalah simbol dan simbolisme dalam ekspresi keagamaan, Cak Nur menyebut hadis ini dari Abu Hurairah Ra. Isi hadis ini memberi peringatan keras kepada orang yang suka pamer kebajikan palsu dan kemunafikan dalam menekuni segi-segi forma keagamaan. Baca juga, perbedaan mulut neraka dan gerbang neraka yang sama menakuntukannya. Abu Hurairah meriwayatkan, seseorang datang kepada Nabi dan menceritakan tentang seorang wanita yang rajin mengerjakan sholat, puasa dan zakat, tetapi lidahnya selalu menyakiti sanak keluarganya. Maka Nabi SAW bersabda, tempat dia di neraka. Kemudian orang itu menceritakan tentang seorang wanita yang kedengarannya jelek, karena ia melalaikan sholat dan puasa, namun ia rajin memberi pertolongan kepada orang-orang sengsara, dan tidak pernah menyakiti hati sanak keluarganya. Maka Rasul SAW bersabda, tempat dia di surga. Selanjutnya Cak Nur juga mengutip pernyataan Prof. Mukti Ali. Menurutnya, mantan Menteri Agama ini pernah mengatakan bahwa orang-orang Muslim banyak yang lebih peka kepada masalah-masalah keagamaan daripada masalah-masalah sosial. Yang dimaksud ialah, banyak orang Islam yang lebih cepat bereaksi kepada gejala-gejala yang dinilai menyimpang dari ketentuan lahiriah keagamaan, seperti soal pakaian atau tingkah tidak sopan, dan tidak bermoral tertentu, namun reaksi kepada masalah-masalah kepincangan sosial seperti kemiskinan dan kezaliman masih lemah. Cak Nur mengatakan maka hadis di atas dapat dirujuk sebagai sebuah ilustrasi tentang apa yang dikatakan Prof. Mukti Ali itu, dan di situ nampak bahwa Nabi SAW justru lebih peka pada masalah-masalah sosial yang lebih substantif daripada masalah-masalah formal keagamaan semata yang simbolik. Baca juga, perempuan-perempuan yang dinantikan neraka, keluhuran budi. Cak Nur mengingatkan bahwa tujuan tugas suci atau risalah diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan berbagai keluhuran budi. Sabda Nabi yang amat terkenal, Inama buitstuli utamim makarim al-ahlaki. Petik 2. Sejalan dengan ini Nabi juga menggambarkan bahwa di antara semua kualitas manusia, tidak ada yang timbangan atau bobot nilai kebaikannya lebih erat daripada budi pekerti luhur, ujar Cak Nur. Rasulullah SAW bersabda, Ma min syai'in fi il-mizan i'atskol umin husni el-hulaki, lebih berat daripada keluhuran budi. Lalu beliau gambarkan bahwa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga ialah takwa kepada Allah dan keluhuran budi. Sebuah hadits otentik, Aksar umayudhil el-janat atakwa el-lahi wa husn el-huluki, yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga ialah takwa kepada Allah dan keluhuran budi. Penegasan-penegasan Nabi itu, ujar Cak Nur, merupakan kelanjutan dari ajaran Al-Quran tentang apa yang dinamakan nilai kebajikan, albir atau amal solih hijriyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kamu sekalian tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu mendermakan sebagian dari yang kamu cintai. Quran Surat Ali Imran 3:93. Baca juga, siksa neraka ternyata bisa diwakilkan. Menurut Cak Nur, agama kita mengajarkan bahwa formalitas ritual belaka tidaklah cukup sebagai wujud keagamaan yang benar. Karena itu juga tidak pula segi-segi lahiriah itu akan menghantarkan kita menuju kebahagiaan, sebelum kita mengisinya dengan hal-hal yang lebih esensial. Justru sikap-sikap membatasi diri hanya kepada hal-hal ritualistik dan formal akan sama dengan peniadaan tujuan agama yang hakiki.